Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Fahtiana Putri dan saya adalah mahasiswa tingkat 2, tepatnya di semester 4, dan saya berasal dari kelas 2K Manajemen SDM. Pada video kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang materi pembelajaran organisasi. Video ini ditujukan kepada pelajar ataupun mahasiswa yang sedang mempelajari materi pembelajaran organisasi dan juga bagi yang ingin mengetahui apa itu pembelajaran organisasi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran organisasi sebagai media pembelajaran yang inovatif dan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat dari video ini. Baik, langsung saja kita bahas materi pada video kali ini, yaitu pembelajaran organisasi. Setiap organisasi pasti mengharapkan adanya suatu perkembangan. Perkembangan tersebut salah satunya dapat dicapai dengan pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi itu sendiri pertama kali dipopulerkan oleh seorang ilmuwan sistem Amerika bernama Peter Michael Seng. Dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline pada tahun 1990, Seng mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Selanjutnya, Seng juga mengatakan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi orang-orang yang terus-menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan. Berdasarkan pemahaman tentang pembelajaran organisasi yang telah dikemukakan oleh Seng tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari organisasi pembelajaran adalah suatu proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, yang tujuannya adalah agar organisasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta bertindak dalam mengatasi setiap tantangan dan perubahan yang muncul. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses ini termasuk kegiatan menemukan pengetahuan baru, keterampilan, dan juga perilaku yang dapat menciptakan suatu pengetahuan kerja serta perbaikan organisasi. Kemudian, idealnya di dalam suatu organisasi pembelajar, yang pertama adalah setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran barunya. Yang kedua, bebas menyampaikan aspirasinya. Dan yang ketiga, bagaimana masing-masing individu terus belajar, bagaimana belajar bersama. Kemudian, dalam pembelajaran organisasi terdapat 5 tingkatan yang akan memungkinkan suatu organisasi untuk belajar, berkembang, serta berinovasi. Yang pertama adalah berpikir sistem, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat berpikir secara keseluruhan dan melihat bagaimana suatu organisasi dapat berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah personal mastery, yaitu suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang untuk terus-menerus mengklasifikasikan visi pribadi dan visi organisasi, memfokuskan pada kekuatan diri, meningkatkan kesabaran diri sendiri, dan melihat segala sesuatu secara objektif. Kemudian yang ketiga adalah mental model, yaitu suatu kemampuan berpikir dan memahami bagaimana suatu hal bekerja dan kemudian menyederhanakannya menjadi apa yang dapat kita mudah pahami. Kemudian yang keempat, membangun visi bersama, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat membangun rasa komitmen dan membuat gambaran akan masa depan bersama. Kemudian yang kelima adalah tim pembelajaran, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat mengumpulkan semua pemikiran dari tiap-tiap anggota atau individu menjadi pemikiran bersama. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi kunci utama dalam membangun organisasi pembelajaran.
Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, lalu investasi dalam pembelajaran, kemudian mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, membuat tolak ukur dan menelusuri pembelajaran, serta menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak yang dapat dilakukan dengan cara menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Dan yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan meningkatkan organisasi yang dapat dilakukan dengan cara implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, kemudian eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan identifikasi mental model proses organisasi. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video dengan materi-materi lainnya.